kenal nih sama orang satu Itu sekolah. rasanya kesurupan gimana? Nah rasanya kesurupan. Nah jadi gini gengs, aku tuh pernah baca artikel atau siaran di Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to NN Channel. Yeah. Ingat gua di Jawa. Kenapa kamu? yang ngeliatnya dia ngeliat cuy. pocong gitu ya? Enggak, bukan. Bukan juga sih. Tapi gua tuh emang tipikal orang yang kayak so jagoan gitu, so nantang, pengen lihat lah, pengen lihat gitu, tapi nggak pernah ditunjukin. Pelan-pelan aja ya. BTW kita lagi di video cek ke depan. Iya. Oh iya. Kamu kasih tahu kita anak. Iya, kita sama. Nah, udah gitu tuh. UI negeri ya. Udah pas kayak gitu tuh gue kan sok banget kan, bukan sok sih, cuman kayak di sekelilingnya itu tuh emang banyak pohonan. Cuman gue penasaran, kok sebanyak pohonan kayak gini gak ada satupun yang berani nongol gitu. Gue tuh sambil jalan so kayak mana sih gue nggak lihat. Gue tuh nantangin, tapi gue tuh tipikal orang yang nantangin tapi takut gitu. Dia tuh nongol orang yang makhluk gitu tuh nongol butuh energi kan. Iya, butuh energi. Tapi gue pernah dengar tahu kalau kayak itu, kalau hantu itu nongol terus dia ngedekat tuh tandanya dia mau kebakar. Dia mau ngebakarin diri gitu. Iya, karena emang kalau misalnya dia munculin itu tanda itu dia kayak bakal dapat hukuman gitu loh. Nanti nggak, makanya butuh energi yang besar kalau bagi dia untuk nongol, apalagi sampai yang ngejailin orang, misalnya nimputin batu atau gerakin benda, itu butuh energi yang besar banget buat mereka. Makanya ketika mereka gangguin manusia, mereka akan dihukum. Sumpah ya. Kalau misalnya kayak Gambar kasusnya fotonya gini. Kok kayak gini hantunya, dan itu nemprok di pohon. Di pohon. Jadi gue tuh puyang. gak tahu antara kuyang apa enggak, tapi semua itu serba putih kayak gini, geng. Sumpah ini yang pertama kali gue. Ini seumur hidup gue baru pertama kali langsung Jali gue Makanya jadi orang kan juga nantangin. kan gue ngumpul. Jadi kan kalau di acara ini tuh satu orang belum ngumpul, semua belum ngumpul. Jadinya pas gue ngumpul ya udahlah ya, lihat kanan lihat kiri, atas bawah pohon semua gua ituin tuh, karena saking isengnya, saking kayak mau ngobrol sama yang belakang pun ngapain gitu. Nah, gue tuh orang paling pendek. Enggak. Kalau di itu gue tuh acaranya jadi orang yang pendek itu di belakang, orang yang tinggi di depan. Jadi gue tuh barisan kelima, yang belakang gue masih ada yang pendek lagi sih. Sorry guys, gue mau mungil. Jadi pas kayak gitu gue bingung kan, yang di belakang gue belum sampai nih. Jadi gue masa mau ngetok-ngetok yang depan kan nggak mungkin juga. Akhirnya ya udahlah, sambil berdiri gue sambil lihat kanan kiri, atas bawah. Terus tiba-tiba gue kan tipe orang yang kayak percaya nggak percaya sama hal kayak gituan. Jadi kayak pas pertama kali lihat yang foto yang ini tuh sampai gue tegesin berkali-kali sampai ngeliat bener gak ya, bohong kali, bener gak ya, bohong kali, sampai 3 kali kayak gitu. Sama gue masih merinding, sebel, bulu kuduknya berdiri cuy. Iya, ini gue nggak bohong dari tadi udah kayak gitu tuh. Nah, pas ngelihat kayak gitu kejadiannya, selang beberapa hari itu gue jatuh sakit. Setiap asar itu jam 4-an, katanya kan setan itu hawanya keluarnya itu asar sampai maghrib kan, energinya ada gitu. Nah, setiap asar 2 hari berturut-turut itu gue panas dingin pas masuk ke dalam ruangan. Gue pikir ya karena mungkin kecapean, kurang tidur, banyak latihan, bla 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 bla. Akhirnya gue mikir ya udahlah, karena mungkin masuk angin jadi biasa aja. Nah, hari kedua saking gak kuatnya, akhirnya gue pindah ke belakang, gue nyari pertolongan tuh sama pelatihnya. Gue nyari pertolongan, terus tuh bener-bener gue duduk kayak gini, tangan gue tuh dipijet ini guys, ininya dipijet, ini sama ini dipijet, jempol ini dipijet. Ini buat masuk angin kan? Iya, ini buat masuk angin. Makanya kan gue bilang kan dia bentuknya angin. Pelatihnya bilang kan, kamu kenapa? Nggak tahu pak, 2 hari ini badan saya gemeter, panas dingin, bla bla bla. Ini gue dipijet tangan lo dingin sih. Iya, ini parah emang. Ini dipijet nih, jempol dipijet, dan tuh gue langsung teriak, kaki gue kram, nggak bisa ngapa-ngapain. Dan otomatis malamnya itu masih, gue udah ngerasa enakan dong setelah kayak gitu. Itu dan satu ruangan 250 orang ngeliat ke gue semua. Karena gue teriak, jadi pusat perhatian, itu nangis kejer.
dan kesurupan berarti. gue ngerasa nggak kesurupan, tapi tuh hawanya sedih. Nah itu dia, itu kayak aku Hen. Dia tuh berarti kayak udah nargetin lu gitu setahu Iya. gue sih. Jadi dia mungkin dia ngerasain frekuensinya sama atau gimana, jadi dia nargetin lu. Terus dia tuh mungkin karena elunya ada ibaratnya kayak lu kan bisa nggak bisa nih, atau malah nggak bisa sama sekali gitu kan, tapi kan karena dia nantangin, terus mungkin frekuensinya sama. Mungkin dia nempel doang Jadi dia kali. bisa, Nggak tahu antara nempel jadi atau dia enggak. pengen nyampein kok cara dia komunikasi tuh kayak gitu, nyampein rasa itu ke lu gitu. Tapi kan karena lu kan nggak bisa menyalurkan nih, jadinya malah panas dingin. Itu panas dingin banget para 2 hari. Nah udah kayak gitu, pas gue udah balik, udah dikasih pertolongan pertama, udah segala macem, diolesin fresh care segala macem, gue balik ke tempat duduk. Udah tuh malamnya masih ada pelatihannya tuh sampai jam 11 malam. Itu pelatihan kan. Abis pelatihan itu tuh pas pelatihan malamnya, pelatihan sampai jam 11. Gue nggak kuat tuh karena kan sorenya udah panas dingin. Gue akhirnya minta ke tempat kesehatan. Tidurlah gue tempat kesehatan di situ, diperiksa segala macam, dikasih obat tidur segala macam. Nah pagi-paginya karena kita harus kumpul jam 4 subuh, dari tempat kesehatan ke tempat penginapan itu 500 meter cuy. Dan sekelilingnya itu tuh pohon rambutan. Dan lo pikir pohon rambutan itu lagi musimnya rambutan karena lagi musim penghujan kan. Nah gue pikir tuh rambutan kalau jatuh di atas mobil bunyinya cuma kepluk gitu doang kan, karena rambutan kecil banget cuy, kecil banget. Tapi pas gue lewat itu tuh bunyinya kayak gedebuk gitu. Banyak kali. Enggak, cuma satu doang, sumpah cuma satu doang, kayak kecil banget cuy. Rambutan tuh kecil banget, segede apa sih, tapi bunyi tuh kayak gedebuk, gede banget Sal bunyinya. Dan satu pun gue lari tunggang langgang, enggak, gue nggak berani, langsung astagfirullahaladzim, langsung teriak gue, langsung kayak bener-bener parah. Kenapa? Gede banget gue ngomong astagfirullahaladzim. Justru kalau kak nggak kedengeran, kita asalnya ada angin. Kita kan soalnya kagak ada sound. Nah udah kayak begitu, gue langsung lari tuh ke kamar mandi. Kan gue kan setiap pagi tuh harus pakai baju samaan semua. Kamar mandinya itu yang namanya pelatihan, kamar mandinya kan banyak banget cuy. Dan di situ dalam keadaan gue sendiri. Dan gue langsung minta temen gue nungguin depan kamar mandi. Jadi gue nyari kamar mandi yang banyak airnya. Dan gue nggak tahu itu suara apa, yang kayak suara kicirikan air gitu, sumpah di situ panik banget. Dan langsung gue nggak mandi, nggak ngapa-ngapain, gue langsung ganti baju. Bajunya bodo amat, gue nggak pernah lipet, gue langsung masukin ke lemari, langsung gitu. Terus gue tanya, tadi kalian lihat KKN bisa benar. iya, tadi kalian lihat gue Karena nggak? dia nantangin awalnya. Nggak, salah gue sih nantangnya. terus gue bilang gini kan, tadi kalian ngelihat gue jalan gitu, karena barusan paknya aku kamu kan, tadi kalian ngelihat aku jalan nggak sih sama dia? Enggak ngeliat. Gila, itu pengalaman dah. Yang gue bingungnya, ya Allah, buah rambutan segede apa cuy, segede apa, sebiji salak paling rambutan tuh, cuma Malah kali gitu ya. Malah ya. Dia apa kan ya? Ya enggak kan, dia kalau gituin energi mah bisa apa aja juga di Serbat. tapi katanya kalau misalnya udah setan ngelihat kita ngeliat setan, Dia setannya sial. itu yang sial. Dan kitanya juga sial, sama-sama sial sih sebenarnya. Makanya kan sebenarnya Parasit juga banget, ada adabnya itu kan, kalau lagi di tempat asing, kalau lagi di benar-benar tuh adabnya kan nggak boleh ngeliat ke samping, Iya, kanan, kiri, belakang. Jadi titip aja. Nah, waktu itu pelatihan itu setiap baris dihitung, ditepuk kalau malam pundaknya. dari belakang. Dari belakang Biar ke nggak depan. bengong kali ya? Bukan di bengong, soalnya pernah kejadian. Nih, pas dihitung ada 17 orang. Tapi pas dihitung lagi, 16. kedua kalinya 17 benar, ketiga kalinya kok 16, satu lagi kemana gitu. Jadi makanya harus ditepuk ininya. Bukan karena bengong. Udah kata pelatih gue juga gak boleh, maksudnya nggak boleh pikiran bengong, nggak boleh kecapean. Gimana nggak kecapean ya, orang pelatihannya banyak banget itu selama 10 hari pelatihan. Sekian cerita hari ini, horor kita, pengalaman kita, eksperimen kita. Nah yang paling penting kalau menurut aku pesannya adalah dimanapun kalian berada, adabnya tetap dijaga. Jangan suka nantangin kayak aku sendiri, karena sekalinya ditunjukin tuh langsung
langsung kaget gitu. So-soan jagoan lah ya, karena kita hidup berdampingan, jadi jangan satu merasa jago, yang satu merasa nggak lebih jago. Ya, untuk kalian yang punya cerita pengalaman mistis lainnya bisa bagi komen atau di DM di Instagramnya Henny di bawah ini. Oh iya, jangan lupa kalau misalkan pergi kemanapun kalian berada, baca doa terus permisi, punten gitu, punten uwa ini sahabat Kan kadang juga ada sepuh sepuh yang gitu. yang ibaratnya dia tuh udah nempatinnya itu udah dari sebelum kita nempatin itu atau sebelum kita ada bahkan. Jadi ibaratnya kita juga pengen dihormati, mereka pun juga seperti itu. Tetaplah jadi manusia beradab. Oh iya. Jangan lupa komen, like, subscribe. Terus kalau subscribe nyalain loncengnya biar tahu updatean dari kita. Oke, share ya yang penting. Share, jangan lupa. Dadah, sampai dijumpa lain video teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya guys, balik lagi.